Selamat pagi teman-teman. Eh, Channel YouTube Jorevam. Di sini saya mau sharing sedikit tentang bagaimana pengaplikasian eh, pompa air pada sistem ras. Bagaimana sih kita memilih pompa air yang tepat untuk sistem ras kita? Seperti itu teman-teman. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya, pompa air seperti apa sih yang tepat ya. Walaupun sebenarnya saya belum begitu tepat ya pompa air saya menurut saya, tapi sebenarnya saya udah tahu bagaimana caranya untuk eh, pompa yang tepat untuk kolam itu seperti apa gitu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita membahas materi itu, kita lihat dulu ini teman-teman. Ini besaran masukan air ya. Setelah saya matikan tadi karena mau nguras itu si filter ya, filter kita ini, filter ini kita kuras. Setelah saya matikan, kita hidupin kembali. Nah teman-teman, di sini tidak begitu merata ini teman-teman. Ini harus kita setel supaya apa? Supaya merata. Dan kenapa nggak merata? Karena kekuatan pompa itu tidak begitu kuat. Sebenarnya ini satu kesalahan ya. Nah, satu kesalahan tapi tidak begitu fatal karena masih bisa kita setel, teman-teman. Nah, cara setelnya gimana? Sini kita kurangin, teman-teman. Nah, ini yang deras kita kurangin. Jadi yang sini bertambah debit airnya. Begitu juga kita harus memperhatikan ya. Kita harus memperhatikan kecukupan air di dalam samtank kita gitu teman-teman. Di samtank ini cukup nggak airnya gitu. Dan hal yang perlu diperhatikan lagi adalah jarak dari samtank, dari pompa air ini menuju atas ini, menuju atas kolam. Ini apa, berapa jaraknya? Nah gitu teman-teman. Kalau ada 1 meter dan jarak belokan ini, nah ini berapa belokan? Nah, itu perlu diperhatikan untuk kekuatan pompa kita, karena satu belokan itu aja berpengaruh sama kekuatan pompa. Ya, kenapa kekuatan satu belokan berpengaruh kekuatan pompa? Karena derasnya aliran pompa itu dihalangi sama liku-liku. Jadi ibarat kita bawa mobil, kita bawa kendaraan, kalau jalannya nikung, jaraknya deket, jaraknya sama dengan jalan yang lurus, pasti yang sampai itu dulu yang lurus. Karena apa? Tidak bisa cepat alirannya, terbentur sana sini gitu loh. Nah, begitu juga air ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ada teman-teman yang nanya juga ya, berapa sih pompa yang dibutuhkan. Nah, di sini saya mau membahas kekuatan pompa yang dibutuhkan. Sebelum kita membeli pompa, kita harus tahu dulu sebenarnya kita bikin kolamnya seperti apa. Contohnya nih, kolam seperti ini. Ini kan di sini ada tertulis nih 1000 liter. Nah, kita lihat nih teman-teman, 1000 liter air yang ada itu berapa? Nah, ini seperti ini 1000 liter. Di sini nggak sampai 1000, jadi 950 dikali berapa kolam gitu. Misal ini dikali 6 kolam. Nah, kita anggap aja lah 1000 liter ya satu kolam. Jadi 6000 liter gitu. Ya, supaya gampang hitungnya. Kita anggaplah 6000 liter. Nah, di 6000 liter ini itu minimal, kalau boleh sih sebenarnya itu bersirkulasi ya 2 kali dalam 1 jam teman-teman. Supaya apa? Supaya air jernih kayak gini teman-teman. Nah, jadi kita bisa ngasih pakan banyak. Kita nggak takut ngasih pakan banyak karena dia akan terdorong dari bawah. Kotoran-kotoran, pakan, sisa-sisa pakan akan terdorong dari bawah gitu. Jadi kita nggak takut. Terus
kalau tekanan air yang masuk ke dalam itu banyak, otomatis tekanan air dari bawah dari sistem SLO kita ini akan cepat naiknya dan cepat berputar, cepat bertukarnya cepat, sehingga amonia yang ada di bawah kotoran atau sisa-sisa pakan ya, atau ikan itu kan mengeluarkan urin juga, urin ikan itu juga bisa cepat bertukar di kolam ini gitu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya keuntungannya apa kalau kita punya pompa yang besar gitu. Nah, jadi keuntungannya banyak. Satu, yang pertama, amonia di kolam bisa kita tekan. Itu yang pertama. Apa efeknya amonia ini? Efek dari amonia di bawah kolam adalah menyebabkan yang pertama nih, kolam tidak jernih, ya kan? Kemudian ikan juga malas makan, ya kan? Terus menimbulkan penyakit pada ikan seperti itu, karena di situ, mohon maaf, kotoran ikannya, kencingnya tidak ada yang mengurai gitu. Nah, jadi kalau amonia udah sedikit di dalam kolam, apa yang terjadi? Nah, kualitas air baik, sehingga kehidupan atau air di dalam kolam itu terjaga. Kehidupan ikan juga terkontrol dengan baik. Nah, yang kedua, itu kotoran di dalam itu sedikit. Ini hubungannya dengan amonia tadi. Nah, kalau airnya deras, kotorannya pasti sedikit. Ada sih, ada tapi sedikit gitu. Terus karena kotoran sedikit, airnya jernih, kita bisa mantau ikan kita, mana yang besar, mana yang kecil gitu. Kita bisa lihat gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu bisa padat tebarnya bisa tinggi. Nah, contohnya kolam kita ini ada yang 220 seperti nila merah gitu, dan tingkat kematiannya rendah ya. Nila merah ini setahu saya yang mati masih 1 atau 2 gitu semenjak 4 bulan ini ya, dari awal kita pelihara gitu ya. Jadi tingkat kematiannya rendah. Karena apa? Karena sirkulasi tadi. Bisa nggak sebenarnya tanpa filter? Nah, itu pertanyaan yang muncul jika teman-teman udah bosan sebenarnya pakai filter ini. Bosannya apa? Bosan ngurasnya, bosan capek, apa namanya? Capek untuk membersihkan filter. Nah, itu tergantung. Yang pertama, cukup nggak air di dalam di rumah kita ini, cukup nggak air? Ada nggak air yang terus-menerus bisa mengalir? Karena apa? Kotoran ikan yang di bawah itu harus dikeluarkan. Nah, jika tidak ada, sistemnya seperti ini juga sudah bisa, tapi kita harus membuat filter ini sangat efektif gitu. Nah, mungkin kita bisa dengan pada tebar mungkin 500 ini, satu tong misalnya kita bikin 500, berarti filter kita di sini harus memang betul-betul bagus seperti itu. Atau pakai macam-macam jenis filter, bisa teman-teman searching di YouTube. Itu ada drum filter, ada safe filter, ada banyak ya. Tapi itu masuk ke filter mekanis ya, karena itu yang menyaring kotoran gitu teman-teman. Nah, kita bahas lagi. Nah, bagaimana kita menentukan pompanya ya? Pompanya kita menentukannya, caranya kita hitung. Nih ada 6 kolam, 1 2 3 4 5 6 nih. Dikali 1000, 6000. Nah, carilah pompa air yang dengan ketinggian 1 meter dapat memompa lebih dari 6000. Jika kalau bisa sih 2 kali lipatnya gitu. 2 kali lipat dari 6000 ini. Yang nanti dia bertujuan apa?
Dia bertujuan untuk mensirkulasikan air ini secepat mungkin gitu, idealnya sih ya. Kalau pompa saya ini saya rasa nggak sampai gitu ya, nggak sampai 10.000 ya, karena ini pompanya ketinggiannya nggak bisa dijangkau ketinggiannya, karena bagusnya sebenarnya ketinggiannya ini adalah kita anggaplah 50 cm, ini pasti lebih deras lagi gitu. Nah, dia berpengaruh ke ketinggian. Tapi beda hal teman-teman dengan pompa yang seperti ini. Nah, ini pompa yang seperti ini, dia tidak dicelup, atau dengan kata lain, dia menyedot air. Dia dengan kapasitas 200 watt, dia air bisa deras. Ya, pompa seperti ini. Ini pompa 200 watt yang pertama kali saya kasih. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya, video saya sebelumnya ya. Di situ saya pakai pertama kali video saya sebelumnya pakai pompa 200 watt. Nah, untuk kapasitas ikan saya yang masih sedikit, menurut saya belum bisa teman-teman. Tapi jika nanti kapasitas ikan saya tambah di 500 ekor per kubik, mungkin saya akan memakai pompa yang lebih besar. Nah, pertanyaan tadi kembali ya, bagaimana menentukan pompa. Nah, di jenis pompa itu misalnya kita searching di online shop lah ya, maksudnya ya. Di online shop kita lihat di situ ada nggak tulisannya di situ berapa debit per liter, debit misalnya 10.000 liter per jam gitu. Teman-teman jangan langsung terkecoh, wah 10.000 liter per jam. Nah, itu pada ketinggian 0. Nah, pada ketinggian 1 meter seperti ini, misalnya pompa di bawah sana, di bawah sini, ini naik beda lagi teman-teman. Nah, dengan ketinggian 1 meter dia udah beda debit yang bisa dipompakannya gitu. Jadi teman-teman harus memikirkan, oh ini kan udah 10.000, ini kolam 6.000, kayaknya cukup aja bisa mensirkulasi 1,5 kali per jam gitu. Nah, ketinggian letak pompa di mana? Nah, ketinggian letak pompa di sini. Letak pompa di sini, ketinggian air yang akan dipompakan di segini 1 meter lebih. Nah, otomatis air yang dipompakan seperti ini, kecil teman-teman. Nah, tapi kecil nggak masalah, yang penting jangan padat tebar gitu. Kalau teman-teman mau padat tebar, pompanya harus deras sekali. Bahkan ada yang saya lihat 1.000 ekor di satu tandon ini, 1.000 ekor ada saya lihat. Ini bisa teman-teman, karena apa? Deras airnya yang masuk. Nah, logikanya gini, semakin ikan nggak masalah dia sempit-sempitan, tapi amoniaknya jangan ngumpul gitu. Nah, pahamlah teman-teman semua ya. Saya rasa teman-teman paham semua. Nah, kita di sini membahas itu aja dulu teman-teman. Artinya teman-teman yang punya kolam seperti ini satu, itu bisa memelihara 500 ekor dengan pompa yang kencang dan filter yang mumpuni ya, filter yang mumpuni. Jadi kalau ini, saya yakin dengan ini teman-teman isi 1.000 ekor, filter ini tongnya ada 10, saya yakin ini bisa 1.000 ekor di sini gitu teman-teman. Jadi filter mekanisnya ada 10 pakai tong semua nih ke sana. Besar filter mekanisnya besar gitu, atau filter mekanisnya itu hampir 2 kali lipat sama si kolam ini. Saya yakin teman-teman bisa ngisi 1.000 ekor satu ini gitu. Nah, jadi intinya sih sebenarnya sistem RAS ini adalah sistem yang sangat gampang ya, sangat gampang. Tetapi sistem ini memerlukan maintenance yang
cukup sering jika kita tidak menggunakan filter yang otomatis. Kalau kita menggunakan filter otomatis seperti RDF, itu teman-teman bakalan tidak tidak capek kok gitu teman-teman. Nah, cuman masalahnya mahal ya harganya. Nah, saya tantang teman-teman untuk pecinta kolam ras ya, kolam ikan ras, untuk membuat teman-teman. Kita orang Indonesia kreatif. Mari kita buat teman-teman, buat sendiri filter RDF kita sendiri. Jadi kalau kita udah bisa bikin sendiri, nah perikanan kita di rumah gini, ini bisa kita isi minimal ya teman-teman. Ini 500 ekor, 500 ekor, 500 ekor, 500 ekor, 500 ekor, 500 ekor, 3000 teman-teman. Nah, 3000 ekor itu 3000 ekor 5 kilo itu 600 kilo sekali panen. Wah, lumayan. Kalau di tempat saya itu harga di Tengkulak aja 38.000 ya. Harga di eceran 45.000. Nah, tinggal teman-teman bagikan ya. Nah, mungkin cuman itu dulu. Ini udah agak panjang ya. Saya sharing-sharing ini kebanyakan ini ya, ngobrol. Karena apa? Kalau video untuk kolam ini menurut saya udah habis saya bahas ya di video-video saya, tapi kita ngobrol ini sambil lihat-lihat kolam, menurut saya lebih tersampaikan ke teman-teman ya, lebih tersampaikan. Jadi intinya sih teman-teman, saya masih tetap suka dengan sistem RAS ini ya, walaupun ada banyak sistem-sistem, saya nggak fanatik ya. Sistem yang lain juga bagus, tapi dengan sistemnya seperti ini menjawab. Saya pemula teman-teman, tapi setelah teliti selama 4 bulan ini, saya lihat jika amonia sedikit, kualitas ikan ini sehat-sehat ya. Nah, saya lihat di video-video di yang lain ya, di YouTube seperti itu dengan kolam sistem RAS. Kebanyakan orang Indonesia takut listriknya teman-teman, padahal hasil ikannya lebih banyak, lebih memuaskan ya. Kalau pompa ini, pompa 1000 watt, di sini bisa 1000 ekor satu teman. Tapi apa, filter kita harus banyak. Minimal kita pakai filter itu 10 drum lah. 10 drum ini filter kita teman-teman. Bisa 1000 ekor kok satu ini, menurut saya ya. Karena ikan nila itu nggak semua di atas, dia berjenjang kok. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, kayak gitu. Bersap dia. Jadi kalau itu filternya ada 20 filter nih, 20 filter dengan isi masing-masing itu pakai paranet ini bisa diisi 1000 semua. 1000, 6000 menurut saya. Nah, itu perlu eksperimen lagi nanti ya. Tapi di sini nanti ini pompanya kita bikin pompa 1000 watt. Ininya apa namanya? Ini kan 2 inci. Pipa outputnya ini kita ubah jadi 3 inci seperti ini. Seperti yang di sini. Yang ini. Nah, jadi kalau 3 inci dia gampang keluar kotoran. Lebih bagus. Dan di sini dibantu ya, dibantu sama aerator minimal 4. Kalau udah 1000 ekor minimal 4. Ini 4 di dalam. Kita nanti pakai aerator Yasunaga kan, bisa 50 apa namanya, 50 titik bisa kita pakai. Atau kita pakai root blower kalau kita skala besar ya, itu bisa 300 titik dengan harga 6 jutaan ya, harga 6 jutaan bisa pakai root blower. Nah, nanti akan saya bahas lagi yang menarik-menarik ya teman-teman, rahasia-rahasianya, di trik-triknya supaya Indonesia ini lebih sejahtera lah gitu loh.
petani-petani kita nih, petani ikan ini rumahan pun dia bisa menghasilkan. Walaupun di samping rumah ya bisa lebih menghasilkan lah, sebagai walaupun kita bekerja di ini ya, di apa, di kantoran gitu, kita masih bisa melihara. Saya saya sendiri kerja di kantoran, tapi ya masih bisa lah melihara ini, dan udah saya panen sekali, saya udah bosan ya, maksudnya udah cukup. Ini saya tinggal besarin, saya bikin jadi bibit. Nanti saya update kembali untuk rencana pembibitan saya di lokasi lain, karena di sini nggak muat lagi ya. Oke teman-teman, udah cukup panjang ilmu-ilmu yang bisa saya bagi. Sebenarnya saya bukan berilmu tinggi, tapi apa yang saya tahu dan menurut logika saya bisa berjalan di kolam ini, saya kasih tahu ke teman-teman. Apabila teman-teman punya kesamaan hobi dengan saya, ayo kita sama-sama komen di kolom komentar, share video kalian. Suruh saya nonton video teman-teman. Jadi saya tonton video teman-teman, kita saling share di situ, saling komen-komenan. Supaya apa? Supaya kita saling bisa apa ya, support penelitian teman-teman gimana, penelitian saya itu gimana. Karena ada beberapa teman-teman kita juga komen, katanya ayo tengok channel saya di sini, soalnya saya menggunakan metode RAS tapi dengan metode lain. Nah, itu masukan-masukan kepada saya. Oke teman-teman, udah sangat panjang video ini. Besok lagi saya update. Mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mau memulai kolam ikan ya, supaya teman-teman juga bisa memulai. Saya selalu akan memotivasi dari hal sederhana yang saya lakukan dari drum pada saat itu, dan sekarang ini kita gunakan IBC, dan selanjutnya nanti kita akan ke pembibitan, mudah-mudahan ya. Jadi itu aja. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Jangan bosan untuk like, subscribe, dan komen di channel kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.